Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Dewi Kusumaningsih, biasa dipanggil Ningsih, dengan NIM 30100122014. Kali ini saya akan mewawancarai 5 narasumber tentang teologi lingkungan hidup sebagai tugas final mata kuliah teologi lingkungan hidup. Baik, kali ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Muhammad Fauzan Ruhaidin. Kita akan menanyakan bagaimana pendapat Fauzan ini tentang teologi lingkungan hidup. Baik, terima kasih. Terkait teologi lingkungan hidup, saya sudah pelajari, alhamdulillah. Jadi kita bahas tentang teologinya dulu. Dan di mana teologi ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya theos, artinya Tuhan, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi ini membahas tentang ilmu ketuhanan. Sedangkan lingkungan apa yang ada, sesuatu hal, sesuatu benda maupun benda hidup atau benda mati yang ada di sekitar manusia. Bagi lingkungan hidup ini adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang hubungan manusia dengan lingkungan dalam perspektif agama. Jadi bentuknya itu seperti segitiga, yang dimana Tuhan yang di atas, kemudian yang di kirinya adalah manusia, yang di kanannya adalah alam. Terus jadi Tuhan dan manusia, hubungan Tuhan dan manusia adalah tentang kepercayaan dan keyakinan. Sedangkan hubungan manusia dan alam itu yaitu memelihara dan bertanggung jawab atas apa yang diberikan oleh Tuhan. Dilihat sekarang itu banyak ustadz-ustadz yang ceramah tentang surga dan neraka, berbakti kepada orang tua, tentang puasa dan segala macam. Tetapi tentang lingkungan hidup itu jarang sekali ada ustadz-ustadz yang ceramah tentang itu. Jadi bagaimana pendapatnya tentang itu, Ibu? Sama kontribusi apa yang dapat dilakukan tokoh agama dengan pemerintah dapat meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan hidup? Oke. Jadi apa yang menyebabkan hal itu terjadi ya? Yang pertama, ceramah-ceramah terutama di podium atau di atas mimbar itu kebanyakan membahas tentang hidup setelah mati, tentang surga neraka atau eskatologi, tapi sangat jarang dibahas tentang hablum minas ya. Kebanyakan tentang bagaimana kita memperoleh surga saja, tapi cara-cara untuk memperoleh surga kebanyakan itu hanya dijelaskan untuk persoalan ibadah ritual. Ya, kita harus pahami bahwa persoalan agama ada yang berkaitan tentang spiritual, ritual, dan juga sosial, muamalah seperti itu. Kenapa banyak yang seperti itu? Dilihat dari latar belakang penceramahnya. Ya, jadi latar belakang penceramahnya, apakah dia ahli fikih? Kalau dia lebih banyak berkecimpung di dunia fikih, otomatis akan lebih banyak membahas tentang haram halal seperti itu. Hukum segala sesuatu, hukum bagaimana jika kita melakukan A atau melakukan B, dan konsekuensinya apa, apakah kita akan mendapatkan dosa atau seperti apa. Kemudian ada juga penceramah yang memiliki latar belakang katakanlah muhadis, itu pasti akan lebih banyak berceramah secara tekstual atau mengangkat hadis-hadis, teks-teks saja. Makanya penting peran di sini, peran penyuluh ya. Kalau dalam Kementerian Agama kan ada penyuluh ini yang memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya kira sekarang Menteri Pendidikan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Nasaruddin Umar itu sudah mulai menggerakkan sistem yang namanya gerakan 1 juta menanam pohon. Itu adalah sistem yang dibuat oleh Menteri Agama supaya kita kembali back to nature atau kembali ke alam ya. Itu adalah upaya pemerintah saat ini. Kemudian kalau kalian lihat juga upaya-upaya lain dari Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Sosial ya. Bagaimana juga dari fakultas kita sendiri, Pak Dekan misalnya, dia sudah menggerakkan tentang ekoteologi atau menanam pohon. Memang diperlukan relasi kuasa di sini. Jadi dari relasi kuasa itu kemudian memberikan
penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat. Kalau peran lain juga bisa dilakukan oleh mahasiswa seperti kamu, bisa juga dilakukan oleh masyarakat awam pada umumnya yang mungkin aktif di media sosial. Dengan cara apa? Menggaungkan lewat media sosial, literasi digital, atau juga ada yang disebut dengan sastra hijau. Ada komunitas di Indonesia namanya Sastra Hijau, di mana mereka banyak membahas tentang tentang isu-isu ekologi. Jadi fokusnya adalah bagaimana kita mengubah mindset masyarakat melalui edukasi, entah itu melalui penyuluhan, sosialisasi, atau mencontohkan langsung di lapangan seperti yang dilakukan oleh Pandawara Group. Tahu ya Pandawara Group? Ya, bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih sampah yang ada di laut dan sebagainya. Jadi memang kompleks bahwa orang mengatakan sesuatu atau berceramah itu berdasarkan latar belakang pendidikan. Ya kalau misalnya kamu tidak menemukan di podium seperti itu, ya mungkin kita bisa menemukan di ruang diskusi yang lain. Banyak kok diskusi yang membahas tentang ekoteologi. Karena mungkin rumpun keilmuannya yang berbeda. Nah, ini bisa dijadikan saran kepada pemerintah. Mungkin kalau pemerintah yang paling dekat dulu dengan kita, karena kamu berada di daerah kabupaten, mungkin bisa memberikan saran kepada pemerintah kabupaten, atau kalau kamu mau mengundang menceramah, sampaikan bisa nggak nanti temanya tentang ini, request tema. Biasanya penceramah akan menyelesaikan. Begini Kak, dalam pengelolaan sumber daya alam ini kan eksploitasi sumber daya alam bisa dikatakan masuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Ya. Tapi yang selalu terjadi itu eksploitasi ini memicu kerusakan alam dan lingkungan. Nah, bagaimana itu menurut Kakak? Nah, terkait pengelolaan sumber daya alam, yang dinamakan eksploitasi itu kan dia pada dasarnya menimbulkan dua aspek begitu. Aspek yang memang membawa kemanfaatan terhadap pengelolaan sumber daya alam, tapi di satu sisi juga membawa dampak bagi pengelolaan sumber daya alam itu sendiri. Apa dampaknya? Misalnya terjadi kerusakan lingkungan, bisa jadi akan terjadi bencana alam, atau banyak hal lah yang merusak ekosistem alam terkait persoalan pengelolaan sumber daya alam tadi. Tapi di satu sisi eksploitasi sebagai pengelolaan sumber daya alam itu kan dapat juga memberi manfaat. Apa itu? Seperti apa itu manfaat terkait pengelolaan sumber daya alam? Banyak hal kan? Misalnya banyak hal apa yang kita nikmati saat ini kan itu adalah pengelolaan sumber daya alam. Buku, laptop dan lain sebagainya itu kan adalah manfaat dari pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, karena ada kerugian, karena ada keuntungan, karena ada manfaat, dan karena ada mudarat begitu terhadap pengelolaan sumber daya alam ini, maka negara harus hadir sebenarnya. Negara harus hadir memberikan sebuah peraturan, memberikan sebuah aturan-aturan yang mengatur terkait persoalan pengelolaan sumber daya alam ini sebagaimana mestinya. Coba kalau misalnya kita lihat berbagai macam regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam. Misalnya ada beberapa tambang nikel ini. Mereka itu tidak hanya sekedar mengeksploitasi sumber daya alam sebagaimana yang mereka inginkan, tapi mereka juga harus ikut aturan-aturan yang ada. Misalnya mereka harus meneliti kadar tanah dulu. Mereka harus melihat dulu apakah ketika saya gali ini tanah, apakah itu tidak banjir, apakah itu tidak ada laharnya di dalam. Kan harus ada tahapan-tahapan penelitian, tahapan-tahapan aturan itu harus dilalui sehingga terjadi keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam ini, yang mana kita juga memberi manfaat, yang mana kerusakan dari eksploitasi itu sendiri tidak membawa mudarat terhadap kita. Mungkin itu dari saya.
Jadi ini eksploitasi sumber daya alam bisa dimasuk. Dalam pengelolaan sumber daya alam, iya, masukkan praktik-praktik seperti itu yang telah digunakan. Misalnya, saya ambil contoh. Nah, pernah dengar perusahaan besar ini kan mereka menganut sebuah ideologi sistem ekonomi. Sistem perekonomian mereka itu mewajibkan mereka untuk memang meraup banyak keuntungan. Meraup banyak keuntungan dari modal yang mereka keluarkan. Nah, meraup dari banyak keuntungan dari modal yang mereka keluarkan ini kan tentunya mereka harus membuat sebuah pengelolaan produksi. Tidak hanya itu, produksi, distribusi, dan itu lagi-lagi harus mengelola alam. Misalnya pabrik-pabrik pabrik nikel, pabrik-pabrik sawi, kelapa sawit dan lain sebagainya. Mereka itu mengelola sumber daya alam. Mereka itu memang mengeksploitasi. Mereka itu juga memang mengelola sumber daya alam yang pada dasarnya. Kenapa pertanyaannya? Kenapa eksploitasi pengelolaan alam itu malah membawa dampak buruk? Nah, karena itu tadi. Karena mereka menyalahi aturan-aturan yang berlaku untuk mencegah dampak kerusakan dari pengelolaan sumber daya alam tadi. Kan kita juga tidak bisa tidak bisa mencegah ini eksploitasi. Kalau kita hentikan ini eksploitasi atau pengelolaan sumber daya alam ini, kan kita tidak akan menikmati teknologi hari ini. Kita tidak akan merasakan sumbangsi dari eksploitasi. Kita bersama narasumber kita yaitu Elmi Nurjani, salah satu mahasiswa dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Langsung saja Kak, saya ingin bertanya tentang teologi lingkungan. Kenapa Allah mempercayakan manusia untuk merawat bumi, sedangkan manusia ini penuh dengan kerakusan dan keambisian? Merujuk ke pertanyaannya, sejak awal ya dalam berbagai tradisi agama seperti misalnya Islam, Allah itu sudah menempatkan kita manusia itu sebagai khalifah. Khalifah artinya apa? Pengelola. Jadi kalau berbicara tentang kerakusan dan apa lagi? Keambisian dan ambisi. Iya ya, yang namanya sifat rakus dan ambisi itu memang ada pada manusia, tapi itu tidak menjadi sesuatu yang bisa dijadikan patokan bahwa kita tidak diberikan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan, karena sejak awal Allah memberikan kita potensi seperti apa? Seperti misalnya kita diciptakan sebagai makhluk yang memiliki akal dan hati nurani. Akal untuk berpikir dan hati nurani untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi alam semesta ini dengan segala ujiannya, Allah ingin melihat bahwa kita manusia dituntut untuk apakah kita ingin memilih untuk merusak atau justru malah memperbaiki manusia. Seperti misalnya rakusnya itu tidak bisa dijadikan alasan untuk manusia tidak diberikan amanah untuk bisa menjaga lingkungan, karena selain dari sifat itu, manusia juga memiliki sifat melindungi, merawat, dan memperbaiki. Jadi Tuhan tidak menyerahkan bumi ini atau memberikan tanggung jawab melestarikan lingkungan kepada manusia sebab manusia itu sempurna, tapi karena manusia selain potensi yang rusak tadi yang disebutkan, dia juga memiliki potensi untuk bertumbuh dan belajar dari pengalaman. Karena sebab itulah urgensi hati nurani yang dimiliki oleh manusia, supaya dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi persoalan rakus itu adalah pilihan masing-masing, dan pilihan itu bisa jadi dibentuk oleh pemahamannya yang minim persoalan penjagaan lingkungan, atau kondisi spiritualnya yang mungkin kurang begitu, sehingga dia tidak sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Karena kan lingkungan ini adalah amanah, alam semesta ini adalah amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi sifat kerakusan manusia dengan keambisiannya ini murni diberikan
Allah kepada manusia atau manusia sendiri yang menciptakan? Manusia sendiri, karena itu adalah pilihannya. Itulah urgensi akal. Kita diberikan akal untuk berpikir, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita diberikan hati nurani untuk bisa memfilter. Kira-kira kalau kita melakukan ini, bagaimana dampaknya dengan kehidupan kita? Apakah buruk? Seperti itu. Jadi kalau buruk, sebisa mungkin kita tidak melakukan hal itu, melakukan keburukan-keburukan yang bisa menciptakan kerusakan-kerusakan begitu. Sama bisa menjadi solusi atas krisis lingkungan pada saat ini? Ya, baik, ya, jadi apakah agama itu bisa jadi solusi atas krisis lingkungan yang terjadi hari ini? Bagi saya memang betul agama hadir untuk menjawab setiap problem-problem yang terjadi di bumi. Seperti misalnya contoh krisis lingkungan yang terjadi hari-hari ini, bahwa seharusnya agama hadir untuk bagaimana menjadi jawaban. Ternyata bahwa merusak alam itu bagian daripada mengkhianati keberadaan Tuhan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa alam ini diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi stabilitas lingkungan. Artinya merusak dan mengeksploitasi alam itu bagian daripada mengkhianati keberadaan Tuhan. Seperti itu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa manusia hadir itu sebagai khalifah di bumi, sebagai penjaga lingkungan, penjaga alam semesta secara adil dan bertanggung jawab. Seperti itu.